Pengertian aritmetika sosial. Aritmetika sosial merupakan salah satu materi matematika yang mempelajari operasi dasar suatu bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Aritmetika sosial juga merupakan ilmu matematika yang mempelajari tentang matematika pada kehidupan sosial seperti menghitung harga pembelian, harga penjualan, untung, rugi, bruto, tara, neto, dan diskon atau rabat. Keuntungan. Untung adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya dengan syarat nilai harga jual lebih rendah dari harga pembelian. Rumus keuntungan sebagai berikut. Untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Persentase keuntungan. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misalnya, PU sama dengan persentase keuntungan, HB sama dengan harga beli atau modal, HJ sama dengan harga jual atau total pemasukan. Persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. PU sama dengan HJ kurang HB dibagi HB kali 100%. Contoh soal keuntungan dan persentase keuntungan. Contoh soal nomor 1. Seorang pedagang membeli 3 kodi pakaian dengan harga Rp600.000 per kodi. Pakaian tersebut ia jual kembali dengan harga Rp400.000 per lusin. Dalam waktu 2 hari, pakaian tersebut sudah habis. Keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah ... Pembahasan. Diketahui 1 kodi sama dengan 20 buah, maka 3 kodi sama dengan 5 lusin. Harga beli pakaian sama dengan Rp600.000. Harga jual pakaian sama dengan Rp400.000. Ditanya keuntungan. Jawab, harga beli pakaian, harga beli sama dengan Rp600.000 kali 3. Harga belinya menjadi Rp1.800.000. Harga jual pakaian, harga jual Rp400.000 kali 5. Jadi harga jualnya menjadi Rp2.000.000. Keuntungan. Untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Untung sama dengan Rp2.000.000 kurang Rp1.800.000. Sehingga hasilnya sama dengan Rp200.000. Jadi, keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah Rp200.000. Contoh soal yang kedua. Seorang pedagang membeli sebuah TV dengan harga Rp2.000.000. Jika TV tersebut ia jual kembali dengan harga Rp2.400.000, maka persentase keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah ... Pembahasan. Diketahui harga beli TV sama dengan Rp2.000.000. Harga jual TV sama dengan Rp2.400.000. Ditanya persentase keuntungan. Jawab, keuntungan, untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Untung sama dengan Rp2.400.000 kurang Rp2.000.000. Sehingga hasilnya sama dengan Rp400.000. Persentase keuntungan dengan rumus persen untung sama dengan untung kali 100% bagi harga beli. Persen untung sama dengan Rp400.000 kali 100% bagi Rp2.000.000. Persen untung sama dengan 20%. Jadi, persentase keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah 20%. Contoh soal yang ketiga. Seorang pedagang menjual mesin cuci seharga Rp2.300.000
Ia membelinya dengan harga Rp1.975.000. Berapa keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut? Penyelesaian: diketahui harga jual mesin cuci sama dengan Rp2.300.000. Harga beli mesin cuci sama dengan Rp1.975.000. Ditanya keuntungan. Jawab: untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Sehingga Rp2.300.000 kurang Rp1.975.000 sama dengan Rp325.000. Jadi, keuntungan penjualan mesin cuci tersebut adalah Rp325.000. Contoh soal nomor 4. Bu Ani membeli sebuah blender seharga Rp1.250.000 dan menjualnya dengan keuntungan Rp100.000. Berapa persen keuntungan yang diperoleh Bu Ani? Penyelesaian: diketahui harga beli blender sama dengan Rp1.250.000. Harga jual blender sama dengan Rp100.000. Ditanya persen keuntungan. Jawab: persen untung sama dengan untung dibagi harga beli kali 100%. Sehingga Rp100.000 bagi Rp1.250.000 kali 100% hasilnya adalah 8%. Jadi, persen keuntungan yang diperoleh Bu Ani adalah 8%. Kerugian. Rugi adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya dengan syarat nilai harga jual lebih rendah dari harga pembelian. Rumus rugi sama dengan harga beli kurang harga jual. Persentase kerugian. Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misalnya, PR sama dengan persentase kerugian, HB sama dengan harga beli atau modal, HJ sama dengan harga jual atau total pemasukan. Persentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. PR sama dengan HB kurang HJ bagi HB kali 100%. Contoh soal. Contoh soal kerugian. Nomor 1. Pak Budi membeli mobil dengan harga Rp125 juta. Mobil tersebut kemudian dijual kembali dengan harga Rp120 juta. Tentukan: A. Kerugian yang dialami Pak Budi. B. Persentase kerugian. Penyelesaian: diketahui harga beli mobil sama dengan Rp125 juta. Harga jual mobil sama dengan Rp120 juta. Ditanya: A. Kerugian, B. Persentase kerugian. Jawab: jual beli mobil. A. Kerugian yang dialami Pak Budi, rugi sama dengan Rp125 juta kurang Rp120 juta, hasilnya adalah Rp5 juta. B. Persentase kerugian sama dengan rugi bagi harga beli kali 100%. Sama dengan Rp5 juta bagi Rp125 juta kali 100%. Hasilnya adalah 4%. Jadi, kerugian yang dialami Pak Budi adalah Rp5 juta dan persentase kerugian adalah 4%. Soal nomor 2. Pak Anton membeli kulkas seharga Rp3.400.000. Kemudian menjualnya kembali dengan harga Rp3.250.000. Berapa kerugian dari penjualan kulkas tersebut? Penyelesaian: diketahui harga beli kulkas sama dengan Rp3.400.000.
Harga jual kulkas sama dengan Rp3.250.000. Ditanya kerugian. Jawab, rugi sama dengan harga beli kurang harga jual. Sama dengan Rp3.400.000 kurang Rp3.250.000. Sama dengan Rp150.000. Jadi, kerugian penjualan kulkas tersebut adalah Rp150.000. Soal nomor 3. Pak Ari membeli kambing seharga Rp2.000.000. Suatu saat, kambing itu dijual dengan harga Rp1.900.000. Berapa persentase kerugian penjualan kambing tersebut? Penyelesaian diketahui harga beli kambing sama dengan Rp2.000.000. Harga jual kambing sama dengan Rp1.950.000. Ditanya persentase kerugian. Jawab, rugi sama dengan harga beli kurang harga jual. Sama dengan Rp2.000.000 kurang Rp1.950.000 sama dengan Rp50.000. Persen rugi sama dengan rugi bagi harga beli kali 100%. Sama dengan Rp50.000 bagi Rp2.000.000 kali 100% sama dengan 2,5%. Jadi, persentase kerugian penjualan kambing tersebut 2,5%. Soal nomor 4. Seorang pedagang yang membeli barang Rp500.000 untuk dijual lagi. Saat dijual, ia mengalami kerugian 7%. Berapa rupiah nilai kerugian yang dialami pedagang tersebut? Penyelesaian diketahui harga beli barang sama dengan Rp500.000. Kerugian sama dengan 7%. Ditanya nilai kerugian. Jawab, rugi sama dengan persen rugi bagi 100 kali harga beli. Sama dengan 7 kali 100 kali Rp500.000. Hasilnya adalah Rp35.000. Jadi, nilai kerugian yang dialami pedagang itu Rp35.000. Harga pembelian. Harga pembelian adalah harga untuk membeli bahan baku atau benda yang akan dijual. Rumus harga pembelian sama dengan harga beli sama dengan harga jual kurang untung. Contoh soal harga pembelian. Nomor 1, sebuah toko alat tulis menjual 40 tempat pensil dengan memperoleh hasil penjualan Rp280.000. Ternyata, toko tersebut mengalami kerugian Rp30.000. Berapa harga pembelian tiap barang tersebut? Penyelesaian diketahui harga jual sama dengan Rp280.000. Rugi sama dengan Rp30.000. Ditanya harga pembelian. Jawab, harga pembelian sama dengan harga penjualan tambah rugi. Harga pembelian sama dengan Rp280.000 tambah Rp30.000 sama dengan Rp310.000. Harga pembelian tiap barang sama dengan Rp310.000 bagi 40. Hasilnya adalah Rp7.750.000. Jadi, harga pembelian tiap barang tersebut adalah Rp7.750.000. Soal nomor 2. Pak Yadi menjual 5 ekor sapinya dengan harga Rp45 juta. Ia mendapat untung Rp5 juta. Berapa harga pembelian seekor sapi?
Penyelesaian diketahui harga jual sama dengan 45 juta ribu rupiah. Untung sama dengan 5 juta ribu rupiah. Ditanya harga pembelian. Jawab, harga pembelian sama dengan harga penjualan kurang untung. Harga pembelian sama dengan 45 juta ribu rupiah kurang 5 juta ribu rupiah. Sama dengan 40 juta ribu rupiah. Harga pembelian seekor sapi sama dengan 40 juta ribu rupiah bagi 5, hasilnya adalah 8 juta ribu rupiah. Jadi, harga pembelian seekor sapi adalah 8 juta ribu rupiah. Soal nomor 3. Seorang pedagang sepatu menjual sepasang sepatu kepada konsumen dengan harga 90 ribu rupiah. Jika pada penjualan sepasang sepatu itu, pedagang mendapat untung sebesar 25%, berapakah harga pembelian sepatu itu dari pabriknya? Penyelesaian diketahui harga jual sama dengan 90 ribu rupiah. Untung sama dengan 25%. Ditanya harga pembelian. Jawab, untung sama dengan 25% kali 90 ribu rupiah. Sama dengan 25 bagi 100 kali 90 ribu, hasilnya adalah 22.500 ribu rupiah. Harga beli sama dengan harga jual kurang untung. Jadi 90 ribu rupiah kurang 22.500, hasilnya adalah 67.500. Jadi harga pembelian sepatu adalah 67.500. Harga penjualan. Harga penjualan adalah harga ketika barang atau benda tersebut dijual. Harga jual didapatkan dengan menjumlahkan harga pembelian dengan untung. Harga jual sama dengan harga beli tambah untung. Contoh soal harga penjualan yang pertama. Linda membeli 5 kodi kemeja batik seharga 8.500.000 rupiah. Linda menghendaki keuntungan 20%. Harga penjualan tiap potong kemeja batik adalah ... Penyelesaian diketahui 1 kodi sama dengan 20 biji, 5 kodi sama dengan 100 biji. Harga beli sama dengan 8.500.000 rupiah. Untung sama dengan 20% kali 8.500.000 rupiah. Sama dengan 1.700.000 rupiah. Ditanya harga penjualan. Jawab, harga jual sama dengan untung tambah harga beli. Sama dengan 1.700.000 rupiah tambah 8.500.000 rupiah. Hasilnya adalah 10.200.000 rupiah. Harga jual per potong sama dengan 10.200.000 rupiah bagi 100, hasilnya adalah 102.000 rupiah. Jadi, harga penjualan tiap potong kemeja batik adalah 102.000 rupiah. Soal nomor 2. Harga pembelian suatu barang adalah 75.000 rupiah. Setelah dijual kembali, ternyata mendapat keuntungan 15.000 rupiah. Tentukan harga penjualan barang tersebut. Penyelesaian diketahui harga beli sama dengan 75.000 rupiah. Untung sama dengan 15.000 rupiah. Ditanya harga penjualan. Jawab, harga penjualan sama dengan harga pembelian tambah untung. Harga penjualan sama dengan 75.000 rupiah tambah 15.000 rupiah, hasilnya adalah 90.000 rupiah. Jadi, harga penjualan barang tersebut adalah 90.000 rupiah. Soal nomor 3. Bu Ella membeli 5 lusin mainan
dengan harga seluruhnya Rp180.000. Setelah terjual habis, ternyata Bu Ella mengalami kerugian sebesar Rp15.000. Tentukan harga penjualan sebuah mainan. Penyelesaian diketahui harga beli sama dengan Rp180.000. Rugi sama dengan Rp15.000. Ditanya harga penjualan. Jawab, harga penjualan sama dengan harga pembelian kurang rugi. Harga penjualan sama dengan Rp180.000 kurang Rp15.000 sama dengan Rp165.000. Harga penjualan sebuah mainan sama dengan Rp165.000 bagi 5 kali 12 sama dengan Rp2.750.000. Jadi, harga penjualan sebuah mainan adalah Rp2.750.000. Pertemuan kedua. Yang pertama kita akan membahas tentang bunga tunggal. Pengertian bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Rumus bunga tunggal: jika modal sebesar M ditabung dengan bunga B% setahun, maka besarnya bunga tunggal atau B dirumuskan sebagai berikut. Setelah T tahun, besarnya bunga B sama dengan M kali B bagi 100 kali T. Setelah T bulan, besarnya bunga dirumuskan dengan B sama dengan M kali B bagi 100 kali T bagi 12. Setelah T hari atau 1 tahun adalah 365 hari, besarnya bunga dirumuskan B sama dengan M kali B bagi 100 kali T bagi 365. Keterangan: B sama dengan besar bunga, M sama dengan modal atau uang awal, B kecil sama dengan persentase bunga, T sama dengan waktu atau lama menabung atau meminjam. Contoh soal. Contoh soal bunga tunggal yang pertama. Ayah memiliki tabungan di koperasi. Tabungan awal ayah adalah Rp24 juta. Jika koperasi memberikan jasa berupa bunga simpanan sebesar 12% per tahun, tentukan bunga simpanan yang ada di tabungan ayah setelah 8 bulan dari saat pertama menabung. Penyelesaian diketahui M sama dengan Rp24 juta. M itu sama dengan 8 bulan. B sama dengan 12%. Ditanya B. Jawab, B sama dengan N bagi 12 kali persen B kali M, atau B sama dengan N bagi 12 kali B sama dengan 100 kali M. B sama dengan 8 bagi 12 kali 12 per 100 kali Rp24 juta. B sama dengan Rp1.920.000. Jadi, bunga simpanan yang ada di tabungan ayah setelah 8 bulan dari saat pertama menabung adalah Rp1.920.000. Contoh soal nomor 2. Ayah memiliki tabungan di koperasi. Tabungan awal ayah adalah Rp12.800.000. Jika koperasi memberikan jasa berupa bunga simpanan sebesar 8% per tahun, tentukan jumlah uang ayah setelah 6 bulan
dari saat pertama menabung. Penyelesaian diketahui M sama dengan Rp12.800.000, N sama dengan 6 bulan, B persen sama dengan 8%. Ditanya J. Jawab, jumlah tabungan setelah N bulan untuk bunga sebesar B persen per tahun. J sama dengan M kali 1 tambah N bagi 12 kali persen B. J sama dengan Rp12.800.000 kali 1 tambah 6/12 kali 8/100. J sama dengan Rp12.800.000 kali 1 tambah 0,04. J sama dengan Rp12.800.000 tambah 1,04. J sama dengan Rp13.312.000. Jadi, jumlah uang ayah setelah 6 bulan dari saat pertama menabung adalah Rp13.312.000. Soal nomor 3. Setelah 9 bulan, uang tabungan Susi di koperasi berjumlah Rp3.815.000. Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Tabungan awal Susi di koperasi adalah ... Penyelesaian diketahui J sama dengan Rp3.815.000. B sama dengan 12% per tahun. N sama dengan 9 bulan. Ditanya M. Jawab, J sama dengan M kali 1 tambah N bagi 12 kali persen B. Jadi, Rp3.815.000 sama dengan M kali 1 tambah 9/12 kali 12/100. Rp3.815.000 sama dengan M kali 1 tambah 0,09. Rp3.815.000 sama dengan 1,09 M. Jadi, M sama dengan Rp3.815.000 bagi 1,09, hasilnya adalah Rp3.500.000. Jadi, tabungan awal Susi di koperasi adalah Rp3.500.000. Sekarang kita masuk pada rabat atau diskon. Pengertian rabat itu merupakan potongan harga atau lebih dikenal dengan diskon. Contoh soal. Sini contoh soal diskon atau rabat. Contoh soal yang pertama. Diskon biasanya diberikan dengan satuan persen. Contoh 20%. Jadi, jika barang harga 100, jika diberikan diskon 20%, maka harganya akan menjadi 100 kurang 20% kali 100. Sehingga 100 kurang 20.000 sama dengan Rp80.000. Jadi, harga barang tersebut setelah diskon adalah Rp80.000. Contoh soal diskon nomor 2. Pada hari raya, supermarket menjual pakaian dengan diskon besar-besaran. Ibu membeli kemeja adik dengan harga Rp150.000. Setelah didiskon sebesar 30% tambah 15%, artinya akan terjadi diskon harga lagi sebesar 15% dari harga total yang didiskon 30%. Berapakah harga kemeja tersebut jika tidak ada diskon? Penyelesaian, misalkan harga awal kemeja sebesar Y rupiah. Potongan pertama sama dengan 30% Y. Sehingga harga bersih setelah kena potongan pertama
100% Y kurang 30% Y. Potongan kedua, 15% dari 70% Y, yaitu 15% kali 70% Y. Sehingga harga bersihnya sama dengan 70% Y tambah 15% kali 70% Y, sama dengan 85% tambah 70% Y. Kita akan tentukan nilai Y. Harga bersihnya sama dengan Rp150.000. Jadi 85% kali 70% Y sama dengan Rp150.000. 85 bagi 100 kali 70 bagi 100 Y sama dengan Rp150.000. Sehingga 17 per 20 kali 7 per 10 Y sama dengan Rp150.000. Y sama dengan Rp150.000 kali 10 bagi 7 kali 20 bagi 17, Y sama dengan Rp252.100.000 atau pembulatan. Jadi, harga kemeja sebelum didiskon adalah Rp250.100.000. Yang berikut, pajak. Pengertian pajak, jika diskon adalah potongan atau pengurangan nilai terhadap nilai atau harga awal, maka sebaliknya, pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Contoh soal pajak, Pak Adi akan membeli sebuah motor dengan harga Rp25 juta. Motor tersebut terkena pajak sebesar 10%. Maka, berapa harga motor yang harus dibayar Pak Adi? Penyelesaian, Rp25 juta tambah 10% kali Rp25 juta sama dengan Rp25 juta tambah Rp2.500.000 sama dengan Rp27.500.000. Jadi, harga motor setelah terkena pajak adalah Rp27.500.000. Contoh soal nomor 2. Sesuai dengan peraturan pemerintah, setiap makan di restoran akan dikenakan pajak 10%. Bila keluarga Pak Sarapudin memesan makanan seharga Rp400.000, maka total yang harus dibayar Pak Sarapudin adalah ... Penyelesaian, beban awal sama dengan Rp400.000, pajak 10%. Jadi pajak sama dengan Rp400.000 kali 10% sama dengan Rp40.000. Beban akhir Rp400.000 tambah Rp40.000, hasilnya adalah Rp440.000. Jadi, Pak Sarapudin harus membayar sebesar Rp440.000. Pertemuan ketiga. Yang pertama, bruto. Bruto adalah istilah untuk perhitungan kotor dari suatu barang. Rumus bruto sama dengan neto tambah tara. Contoh soal bruto. Yang pertama, ibu membeli 1 karung beras rojo lele dengan berat bersih 98 kg dan berat tara 15 hektogram. Berapakah berat kotornya? Penyelesaian, berat bersih atau neto sama dengan 98 kg. Tara sama dengan 15 hektogram.
sama dengan 1,5 kg. Bruto sama dengan neto tambah tara. Sehingga 98 tambah 1,5 sama dengan 99,5 kg. Jadi, berat kotor atau bruto beras tersebut adalah 99,5 kg. Contoh soal nomor 2. Ibu membeli sekaleng biskuit. Pada kaleng biskuit tertera tulisan berat bersih atau net weight 1600 gram. Setelah ditimbang kalengnya saja, diketahui bahwa berat kaleng biskuit tersebut adalah 400 gram. Berapakah berat kotornya? Penyelesaian diketahui bruto sama dengan 1600 gram. Tara sama dengan 400 gram. Ditanya berat kotor atau bruto. Bruto sama dengan neto tambah tara. Bruto sama dengan 1600 gram tambah 400 gram. Bruto sama dengan 2000 gram. Jadi, berat kotor sekaleng biskuit tersebut adalah 2000 gram. Materi yang kedua, neto. Neto adalah perhitungan bersih suatu barang. Rumus neto sama dengan bruto kurang tara. Contoh soal neto yang pertama, ibu membeli 1 karung beras di pasar seberat 40 kg dengan tara 2%. Tentukan berat bersih atau neto beras yang dibeli ibu. Penyelesaian diketahui bruto sama dengan 40 kg, persen tara sama dengan 2%. Ditanya neto. Jawab, tara sama dengan persen tara kali bruto. Tara sama dengan 2/100 kali 40 kg. Sama dengan 0,8 kg. Neto sama dengan bruto kurang tara. Neto sama dengan 40 kg kurang 0,8 kg. Sama dengan 39,2 kg. Contoh soal nomor 2. Pemilik sebuah toko mendapat kiriman 100 kg karung gula pasir dari gudang yang masing-masing tertera pada karungnya tulisan bruto 115 kg dan tara 2 kg. Neto kiriman gula pasir yang diterima pemilik toko adalah ... Penyelesaian data untuk tiap karung yaitu bruto 115 kg dan tara 2 kg. Neto sama dengan bruto kurang tara. Neto sama dengan 115 kurang 2, sama dengan 113 kg. Sehingga neto 100 karung, neto sama dengan 100 kali 113 kg, sama dengan 11.300 kg. Sama dengan 113 kuintal. Jadi, neto kiriman gula pasir yang diterima pemilik toko adalah 113 kuintal. Yang berikut tara. Tara adalah selisih antara neto dan bruto. Tara sama dengan bruto kurang neto. Contoh soal tara yang pertama. Seorang pedagang membeli 1 karung gula pasir seberat 100 kg. Setelah ditimbang, ternyata cuma 99,25 kg. Berapa berat taranya? Penyelesaian, bruto sama dengan 100 kg, neto sama dengan 99,25 kg. Jadi tara sama dengan bruto kurang neto. Sama dengan 100 kurang 99,25
sama dengan 0,75. Jadi, taranya adalah 0,75 kg atau 750 gram. Contoh soal yang kedua. Bu Eda membeli 1 keranjang buah rambutan yang beratnya 50 kg dan taranya 1,250 kg. Berapa persentase taranya? Penyelesaian berat kotor atau disebut dengan bruto sama dengan 50 kg tara. Sama dengan 1,250 kg persentase tara. Hasilnya adalah tara bagi bruto kali 100%. Jadi 1,250 bagi 50 kali 100%, hasilnya adalah 2,5%. Jadi persentase taranya adalah 2,5%.